Ya, halo dan selamat datang di Aftersound Review. Kembali lagi ke acara mingguan, yaitu Exclusive Question and Answer. Dan yes, suara gue lagi bindeng karena baru aja batuk pilek yang lumayan parah kemarin. Jadi maafkan suaranya mungkin gak terlalu bagus. Langsung aja untuk pertanyaan pertama pada hari ini. Dari Naufal Harits. Maaf bang, next review apa boleh bahas filter IM-nya juga? Simply nunjukin ke kamera dan bahannya apa? Rada trauma gara-gara filter DeFi. Oke, ini permintaan yang bagus dan sebenarnya masukan yang bagus juga buat gue. Jadi yes, beberapa review kemarin gue juga tunjukin filternya. Mungkin kedepannya gue bakal sekarang ngomong filternya ini bahannya mesh atau bahannya metal sambil tunjukin ke kamera juga. Thank you untuk masukannya. Lalu dari Budi, kok tolong kasih pencerahan dong IM paling oke, budget 7-8 juta kurang. Untuk apa nih? Untuk pop, EDM, rock, apa kok di pair dongle R7. R7 sendiri kan punya suara yang buat gue cukup gampang dicocokin sama mana-mana, cukup versatile suaranya. Jadi gue prefer kalau misalnya mungkin pop, EDM, rock, ya tonalnya yang paling aman kemana-mana Shure EJ07M. Kecuali lu pingin suara bass yang dalam dan juga suara yang overall ala Harmon-ish, baru pilihnya EM10. Buat gue sih dua-duanya cocok, cuman mungkin EM10 lebih tebal aja dan lebih cocok buat EDM, sementara di EJ07M itu lebih gampang dicocokin kemana-mana. Lalu dari Fiction, kok saran IM yang asik dan treble yang gigit tapi mid-nya juga oke, budget 2 jutaan. Wah, buat gue sih 2 juta itu saking tipisnya, lagi gue bilang please nabung lagi 500 ribu karena, atau bisa cari mungkin di second hand market, gue nggak tahu ya. Itu udah ada SimGod Super Mix 4 yang buat gue udah melengkapi kebutuhan lu. Itu di harga 2,5 jutaan apa 2,4 jutaan. Jadi please nabung dikit lagi, get SimGod Super Mix 4. Lalu dari Music Math, gue kira Music Match. Mau tanya kok Mike, IM technical kekinian selain The Audio Divinity atau si Audio Neo apa ya di budget 15-20 jutaan. Nah sebenarnya kalau lu ngikutin banyak soal audio perkembangan akhir-akhir ini, nggak terlalu banyak yang di sekitar 15-20 jutaan. Banyaknya itu malah ya di under 1 juta mah nggak usah ditanya ya, itu banyak banget. Lalu kemudian langsung loncat di budget sekitar 2,5 jutaan, banyak yang hybrid baru. Lalu langsung loncatnya di budget 5, 6, 7 jutaan, under 10 juta. Kayak ada EM10, lalu ada Pilgrim, ada juga Theodo Oracle Mark III, ada juga Project M, banyak banget di sekitar 5-6 jutaan yang banyak baru. Tapi 15-20 jutaan itu lagi nggak terlalu banyak yang baru. Somehow langsung loncat ke Summit Fi seperti Melodic Artification, Alter Ego, lalu kemudian dari 64 Audio itu ke Volur. Jadi langsung yang levelnya tuh 40 juta ke atas gitu. Sementara di tengah-tengah yang 15-20 jutaan gue ngerasa akhir-akhir ini, atau at least yang gue coba akhir-akhir ini tuh nggak ada yang segitu wow-nya dalam hal teknikal. Kalaupun ada yang spesial, itu pun bukan dalam teknikal. Contohnya kayak Nightjar Singularity, Single Dynamic Driver yang gede bassnya banget, tapi that's not technical. Atau dari yang perusahaan Singapura lagi, satu lagi Symphonion Crimson, itu juga 24 jutaan, tapi sekali lagi that's not the most technical. Tapi itu mungkin salah satu yang bisa coba, Symphonion Crimson. Tapi gue bakal bilang tetap V16 Divinity di harga 20 juta sedikit lebih itu masih yang paling oke. Atau paling kalau misalnya lo mau cari second hand market, kayaknya QDC oleh VX sudah sekitar 20 jutaan ke 20 jutaan dekat 20 jutaan untuk bisa dipertimbangkan jadi yang the most technical. Lalu dari Portiska, saran IM di bawah 2 juta yang cocok untuk J-pop dan lagu hip hop. Oke, mungkin kalau misalnya lu nggak apa-apa dengan treble yang lumayan agresif di lower treble, itu bisa pilih Duno Titan S2. Itu energetic mid bass-nya, lalu kemudian upper mid-nya nggak terlalu, tapi treble nyerangnya tuh cukup asik. Jadi di sini vokalnya clear, bass-nya gebuk, tapi tetap terkontrol. So yes, mungkin Titan S2. Tapi kalau misalnya lo mau cari yang aman banget ya, sebenarnya gue masih rekomendasiin tentang Zeus One NV. Tapi anyway, kalau mau naik lagi budgetnya, ini kan dibilang 2 juta, tambahin 500 ribu lagi SimGod Super Mix 4 sekalian kalau bisa sih. Lalu dari Tama, ini ada 2 pesan, kayaknya nyambung sih. Bener bang, soal answer lu kemarin jadi suka Sonos karena selera gua kayaknya bukan Harman tonal. That's good, jadi lu tahu bahwa kalau yang cari yang Harman lagi, gua harus sebutin Harman, itu kemungkinan bukan selera lu, skip aja. Dan lihat review lu bahas pula PA02. Yes, pula PA02 itu beda sama SimGod Super Mix 4. Dia justru turunin upper mid-nya tapi naikin treble-nya. In a way, kayak ya rada ngingetin kayak Sonos dikit sih. Dan S08, lebih pentingin vokal yang jelas sih, asal nggak maju dan terlalu energik. Oke, berarti bisa coba cari yang pendekatannya semacam
Sonos atau pendekatannya 64 audio semacam 64 audio ya U12T atau U4S itu kan 3 kHz dia rada turun tapi naik di 2 kHz turun 3-4 kHz naik lagi di sekitar 4-5 kHz-nya. Jadi kayak 3 kHz itu diturunin salah satu mungkin kunci jawaban untuk selera lu, tapi treble-nya lu suka yang extended kayaknya sih gitu. Jadi ya mungkin itulah arah selera lu, not Harman, tapi cari yang upper mid-nya diturunin tapi sekitarnya itu rada naik. Lalu dari Rico, kemarin dapat Affle P8 second 3 juta tapi kurang cocok. Rekomen dong kok IM vokal nggak mundur, Rumble dapat, megah nggak Sibilance 4 jutaan. Ada yang buat gua baru nyampe dan it's perfect for you. Ini binary akustik Dyna Quattro di budget sekitar 4 jutaan, tapi please pakai source yang powerful karena dia cukup demanding. Selain ini ada Theaudio Hype 2, cuman buat gue jelas jauh lebih cocok Dyna Quattro ini. Bassnya megah, dalam, rumbling, very deep ini, dan vokalnya cukup maju, tapi treble-nya emang agak nyantai tapi detail tetap terasa. So yes, ini jawabannya. Lalu dari Minerva, halo bang, minta saran IM yang vokalnya bening untuk nambahin Hype 4. Hype 4 kan emang all-rounder tapi bukan focusing ke vokal ya, dia ya semuanya bagus sebenarnya. Apakah Shure S08 oke? Kayaknya kurang ya karena level udah Hype 4. Atau Tanzim Origin sekalian atau ada saran lain? Kalau buat gua yang sekarang dari semua yang gua coba budget sekitar berarti 4 juta ke bawah lah ya. Gue bakal pilih tetap Tanzim Origin aja sekalian karena itu vokalnya bening, bersih, nggak cuman bening doang tapi bersih dan very well balanced serta clear, layeringnya dapat. Jadi yes, Origin. Sorry yang ini ketinggalan dari Tama, berarti balik ke pertanyaan tadi ya. Playlist sekarang lebih ke lagu santai seperti Fabio, Asher, Afgan, Miska, Mahalini. Makasih bang. Oke, gue akan coba dulu beberapa lagunya. Sebenarnya gue udah tahu ya. Fabio, Asher, Afgan, Miska, Mahalini itu suara-suaranya, rekaman-rekamannya sebenarnya cukup bagus untuk Indonesia. Dan kita balik lagi ke selera lu tadi lah ya. Selera lu tadi kan lu nggak terlalu pengen ala Harman-ish, lebih cocoknya yang rada mendelep dikit lalu treble extended. Sebenarnya kalau lu udah punya Sonos dan budgetnya sampai S08, gua rasa S08 tidak bisa menggantikan Sonos itu, tapi mungkin menemani untuk sensasi yang lebih nyantai karena treble sebenarnya extensionnya ya lumayan oke, cuman S08 tuh jauh lebih dikalemin gitu loh secara overall. Cuma kalau mau upgrade dari situ, gue rasa Pula PA02 itu salah satu opsi yang layak dicoba karena walaupun pendekatan ke ear gain-nya berbeda, tapi ada rasa yang mirip. Ear gain tidak terlalu tinggi seperti Harman, tapi treble-nya extended. Jadi yes, buat gue Pula PA02 sangat direkomendasikan dari gue untuk bisa dicoba kalau misalnya lu suka suara semacam Sonos tapi pengen yang higher higher level lagi. Lalu dari 177013, Om coba denger lagu ini. Aduh, ini kanjinya gue lupa apaan, tapi dari Hige Doraiba, Hige Driver, Join, Selen. Gue kan cobain dulu. Oke, ternyata itu kanji gitu ya. Dan ini lagunya cukup, sebenarnya rekamannya itu agak aneh. Dia masteringnya kayak bener-bener cuman untuk bass sama vokal. Itu kepala kan ada semacam gabungan, gue nggak tahu sih, kayak ada semacam gitar listrik tapi campur alat musik Jepang kuno. Gue nggak tahu juga itu shamisen mungkin terang tang gitu. Cuman itu gue ngerasa kenapa bassnya, kicknya good, lalu vokalnya jelas, tapi terang itu kayak di belakang banget itu secara masteringnya. Ini bukan frekuensi response ya. Frekuensi response soalnya gue rasa mestinya kan vokal and instrument itu bareng. Ini masteringnya somehow dia mundurin memang. Jadi itu aja yang buat gue agak aneh. Padahal itu bisa lebih rame lagi. Jadi mestinya bisa kayak ngiterin vokalnya gitu loh. Kalau misal rekamannya masteringnya bagus gitu. Ini kurang di situ aja sih mungkin. Lalu dari aku, halo bang, IM under 2 juta terbaik buat alt rock dan hip hop apa bang? Prefer yang detail dan treble extensionnya bagus. Berarti ini kan butuh yang jelas gitu, karena kan hip hop lu butuh hentakan dan jelas dari bassnya dan juga untuk vokal yang clear. Kalau buat gue pribadi sih lu gak terlalu butuh extension gimana di lagu ini, karena extension itu kebanyakan munculnya itu di lagu-lagu yang orkestral, yang dia atmosferik gitu, kayak atasnya banget, bukan yang lu perlu menghentak treble. Ingat, treble presence, banyaknya treble berbeda dengan treble extension. Treble extension itu nyampe nada ujungnya. Lu nggak terlalu butuh di lagu-lagu alt rock ataupun hip hop. Jadi buat gue saranin, karena itu dua hal yang sering orang salah, treble presence dan treble extension itu hal yang berbeda, tapi orang sama sering kecampur dan entah kenapa kebalik-balik. Anyway, gue bakal saranin Dunu Titan S2 walaupun itu treble-nya nggak extend banget, tapi treble-nya, presence-nya, keberadaan treble-nya bikin lagu-lagu energik, ditambah mid bass yang hentakannya bagus, itu cocok buat lagu-lagu alt rock. Paling Dunu Titan S2 jadi saran gue.
Lalu dari pencari DAC, saran DAC dongle untuk 2 juta, under 2 juta, under 2 juta yang cocok untuk Lightshare S12 Pro kalau bisa yang ada 4,4-nya. Nah ini mungkin sedikit masalah di gua karena kalau misalnya kita ngomong budget under 2 juta, gua nggak terlalu banyak nyoba di sini. Yang salah satu andalan gue Tangent Space, tapi Tangent Space itu suaranya nggak terlalu cocok sama S12 Pro. Buat gua itu bakal jadi lebih tipis lagi. Kalau gua malah lebih suka di yang under 1 jutaan Kiwiers Allegro. Tapi toh di beberapa tempat udah jadi 1 juta ke atas, jadi ya mungkin pilihan utama gue jadi Kiwiers Allegro, atau kalau nggak bisa EPZ TP20. Itu kalau misalnya susah nyari Kiwiers Allegro. Lalu dari baru punya 3, baru maksa beli Tanchim Origin, wow, tanpa source jadi bilangnya. Minta rekomendasi DAC yang cocok, suka desain full Snowy Night ya SN, atau cukup Moondrop Down Pro maksimum 2 juta selain Allegro karena stok habis. Kalau untuk Origin itu gue bisa saranin full SN karena suaranya cukup bening, detail, tapi memang dia bukan tipe yang nyantai gitu ya. Gue sih masih lebih suka Kiwiers Allegro untuk arah suaranya. Tapi ya karena Allegro lagi habis. Oh ya, mesti kalian menjawab yang sebelumnya, jadi TP20 Pro aja yang sebelumnya tadi, yang pencari DAC. Kalau yang baru punya 3 ini buat gue sih yes full SN aja. Jadi saran gue untuk Origin. Lalu dari Pawang Godzilla, cari set grid S12 Pro under 3 juta untuk all-rounder bang yang teknisnya oke, impact bassnya gepuk kayak S12 Pro, tapi dengan mid dan treble yang lebih refine. Kalau buat gue pribadi sih, kalau misalnya lo oke with Harman-ish type, ya gue tetap bakal saranin Super Mix 4, karena dia lebih nyantai dibandingkan S12 Pro, dan hentakan yang tetap sama, gebuknya, dan mungkin lebih nyantai dikit, tapi vocal and treble-nya yang lebih smooth overall, jadi yes, buat gue sim Super Mix 4. Lalu dari Enru, halo Bang Mike, minta sarannya DAC buat memaksimalkan SM4 daily YouTube Music Premium lagu di Jepangan dan main game sementara hanya pakai J kali SP7. Part 2 ini playlistnya Bang Mike. Dari yang gue udah coba lihat sekilas dari playlistnya itu banyak yang lagu-lagu di Jepangan banget kayak Kenshi Yonizu, lalu ada yang soundtrack Attack on Titan, ya banyak soundtrack anime yang gue tahu lah intinya. Kalau buat gue pribadi sebenarnya Super Mix 4 itu very all-rounder dan very versatile. Dia mau colok kebanyakan tipe DAC oke-oke aja. Nah di sini tipenya lu mau di rada kalemin atau mau dibikin rada lebih teknikal lagi. Tapi anyway di sini lu gak sebutin budgetnya, jadi gue rada susah juga ngomongnya. Kalau buat gue mau dibikin lebih megah, kalau gue pribadi sih ya pengennya dibikin lebih megah dikit, gue bakal pilih mungkin antara di budget sekitar 1 jutaan itu antara Vio KA13 atau TP20 Pro. Tapi dengan compatibility apps dan bla bla bla, gue sekarang kayak lebih merekomendasikan Vio KA13 di sekitar budget 1 jutaan. Tapi kalau di bawah itu mungkin ya Moondrop Down Pro kali, tapi itu mungkin ada sedikit tipisin suara. Kalau bisa levelnya KA13 kalian. Lalu dari ya udah sih orang nanya doang. Hai kok, aneh udah beli pula 02, saran dongle 1-2 juta yang cocok biar lebih bening. Belum rasain sensasi upper treble-nya. Oke, sensasi upper treble itu sendiri kan nggak di semua lagu ya anyway. Jadi mungkin dipakai lagu-lagu yang orkestral bisa lebih terasa. Lalu dia pilih ada TP50, Onyx Alpha atau yang lain. Kalau dari yang gue udah coba yang untuk rasain sensasi upper treble, jadi emang netral bening lah intinya gitu dongle-nya. Gue belum nyoba Onyx Alpha, so gue nggak bisa ngomong apa-apa tentang itu. Yes, EPZ TP50 aja itu dongle terbening under 2 juta yang pernah gue coba. Lalu dari pemula IEM, mau nanya Bang, IEM 1 jutaan kalau bisa sih all-rounder. Genre gue sih biasanya pop rock, indie metal, tapi kadang suka explore, ada nggak rekomendasi ya? Kalau buat gue pribadi, lu udah suka yang pop rock, indie metal itu kan emang rada nyerang ya suaranya. Jadi lu nggak apa-apa dengan suara nggak kenyerang. Saran terbaik gue yaitu paling Seven Heart Sonus, karena dia memang bisa nyerangnya tuh dapet, impactnya dapet, detailnya dapet, lihatnya dapet. Tapi kalau misalnya dipakai lagu nyantai sebenarnya enak-enak juga. Paling dia tidak terlalu excel kalau misalnya di lagu-lagu yang perlu bass gede banget kayak EDM. Jadi saran gue sih Seven Sonus saja. Lalu dari orang lewat, saya baru pinang Lightshare S12, apakah Allegro sudah aman buat angkat itu ayam? Jawabannya dari yes. Kalau dapet ya Allegro, tadi banyak ngomong di bawah udah habis. Atau ada rekomend lain under 1 juta. Kalau sekitar 1 juta nih, berhubung lo udah ngomong under 1 juta nih, sekitar 1 juta aja lah ya, Vio KA13 atau EPZ TP20 Pro. Cuman buat S12 karena dia memang lumayan nyerang, gue bakal pilih Vio KA13 aja. Lalu dari Popsicle, kok gue baru aja ambil S12 Pro, kok jadi banyak kayak S12 Pro di komen kali ini. Dan sekarang sih di pair sama JS11, kira-kira worth it nggak ya untuk ambil DAC under 1 juta? Lalu ada lanjutannya, lanjut yang tadi, kalau worth untuk DAC under 1 juta, DAC yang form factornya mirip Down Pro atau Allegro apa ya kok, thank you.
Aduh, susah nih karena Allegro dan Dawn Pro itu kan lumayan kecil, buntet kotak gitu loh. Kalau misalnya udah naik ke budget 1 jutaan, ya KA 13 ataupun TP20 Pro itu jadi agak rada panjang gitu. Jadi gua nggak tahu selain itu apa. Jadi ya mau nggak mau rada gede dikit lah di sekitar KA 13. Cuman kalau bisa budgetnya bisa nyampe, lu kan udah ngomong under 1 jutaan, abung dikit lah karena Allegro di mana-mana udah habis. Dan buat gue Dawn Pro itu agak tipis ya buat dipasangin sama S12 Pro, jadi ya 1,2 jutaan ada K13 atau TP20 Pro. Lalu dari aku mau endgame, sorry suaranya benar-benar lagi nggak enak. Music Michael Bublé, Justin Bieber, Michael Jackson, Nirvana, Linkin Park, menurut lu kok lebih dapat feel-nya di SIM God EM10 atau AJ07M? Kalau kita ngomong feel yang gua rasa itu di bagian dynamics, attack, impact. Nah, di situ semuanya lebih berasa di SIM God EM10. Dia dalamnya suara tuh lebih berasa. Tapi di saat yang bersamaan dia juga lebih kontras dan tidak sebalance AJ07M. Makanya gue selalu ngomong AJ07M itu lebih gampang direkomendasikan ke orang. Tapi kalau lebih dalam ke dalam suara lagunya, feel masuk ke lagunya yang ngitarin kita dan wow gitu, walaupun lebih bikin capek ya mungkin beberapa orang, dan lebih tebal sensasinya karena bassnya yang gede itu SIM buat EM10. Tapi kalau lu tanya gue feel-nya dapetan mana? EM10 kalau gue. Lalu dari Kodok Turbo, ini gimana ceritanya? Mau tanya kok buat ayam budget under 2 juta yang tuningnya mirip sama Sennheiser HD 650 apa ya? Under 2 juta ya, berarti tuningnya itu kan 650 itu kan yang kalem, rada tebel, natural, bassnya gede tapi nggak terlalu gede-gede banget. Yang kepikiran cuma satu, yaitu nggak nyampe budget sampai 2 juta ya. Kevan DLC, itu udah very natural, tapi beningnya tetap ada. Bassnya cukup bisa gepuk, vokalnya very sweet, yes. Kevan DLC paling pilihan gue. Lalu dari Val, gue baru masuk IM. Baru masuk ya. May plus Dawn Pro. Gue mau up ke 5 jutaan. Blessing 3, cocok nggak ya dengan DAC atau ada rekomen lain? By the way, keseringan denger lagu anime all genre berarti ya. Kalau gue pribadi kan udah budgetnya sampai 5 jutaan. Jadi kalau jujur aja, kalau buat gue Blessing 3 itu untuk lagu-lagu anime sih vokal to treble-nya masih oke. Tapi bassnya tuh kurang seru buat lagu-lagu yang apalagi opening anime yang banyak jedak-jedoknya itu agak kurang seru. Jadi kalau misalnya lu punya waktu untuk cobainlah juga di sekitar 4 jutaan ada Dyna Quattro ini wajib dicoba aja di 4 jutaan. Karena buat gue ini feel-nya lebih dapat untuk lagu-lagu anime. Cuman kalau untuk DAC-nya misal udah kebeli Blessing 3, anyway, it's still good gitu. Blessing 3 tetap bagus kok. Kalau buat gue sih nggak pakai Dawn Pro karena gue butuh bass yang lebih menggebu-gebu lagi dan yang bisa sedikit menaikkan bassnya atau lebih tepat impact bassnya lebih terasa. Gue bakal pilih di Vio KA13 aja kalau misalnya naik dari Dawn Pro di sekitar 1 jutaan. Paling itu yang gue bisa bilang. Kalau Dawn Pro plus Blessing 3, kalau buat gue selera pribadi itu suaranya ketipisan. Lalu dari Vladimir, minta rekomendasi IM untuk dengerin lagu-lagu One OK Rock, budget 3 jutaan teks. Kalau buat gue sih turunin dikit budgetnya, gue bakal pilih SIM Code Super Mix 4 di budget sekitar 2,5 jutaan. Itu dia bassnya nampol. Di One OK Rock tuh nggak sampai cepet-cepet banget tipe rocknya. Lalu juga vokalnya gigit, si vokalis siapa Taka itu tetap berasa clear, agak maju, dan gue tahu emang agak tipis tapi ya One OK Rock itu asiknya di situ gitu. Jadi buat gue bakal pilih Super Mix 4. Tapi kalau misalnya lu agak sensitif sama harmon vokal, ya bisa pilih Pula PA02 yang harganya bahkan di bawahnya SIM God Super Mix 4. Tapi kalau gue pribadi SIM God Super Mix 4. Kos saran DAC kisaran 2,5 juta nyari technical, terutama soundstage, atau ada bocoran DAC bagus yang bakal rilis dalam waktu dekat? Kalau jujur aja nih, kalau sekitar 2,5 juta, gue nggak terlalu nemu yang soundstage-nya gede-gede banget. Paling megah itu cuman Vio KA17. Tapi kalau misalnya paling bening ya, gue sebenarnya lebih ngerasa bening di EPZ TP50, jadi tergantung selera lu aja. Kalau misalnya nyari megah sih KA17 aja. Tapi kalau bocoran DAC bagus yang dekat ini dikirim ke gue, itu belum ada. Jadi gue nggak terlalu bisa komen soal itu. Lalu dari ini tetangga Budi. Jadi udah ada Budi dan ini tetangganya Nimbrong ya. Om izin bertanya, dari PR2 ke S08 hitungannya upgrade bukan? Langsung jawab, bukan. Perbedaan jauhkah? Jauh. Sukses dan sehat selalu. Makasih Om Mike. Oke, gue bakal jelasin sedikit di sini. PR2 itu dia punya treble extension yang agresif. Jadi gue nggak cuma ngomong extensionnya begini ya. Extensionnya tuh begini. Jadi dia naik di treble-nya itu juga banyak, upper treble-nya
upper treble extensionnya itu forwardness-nya tuh gede, jadi presence-nya berasa banget di nya itu. Sementara di S08 itu treble extensionnya begini nih, linear tapi ngarah ke bawah, jadi itu bukan upgrade, sensasinya beda banget. Si Shure S08 jauh lebih santai, sementara KZPR tuh lebih agresif. Jadi kalau misalnya lu cocok sama KZPR tuh ke S08, buat gue sih nggak cocok. Itu bisa lebih justru mendampingi untuk genre yang berbeda dan sensasi yang berbeda. Lalu dari Huget Tono Hidup, halo Bang, umur ayam bisa lebih dari 2 tahun nggak? Jika dirawat dengan baik dan kasih tahu dong ayam Bang Mike yang paling tua tapi masih normal suaranya. Oke, ini agak lucu. Kalau bisa dijawab lebih dari 2 tahun, yes, jelas. Kalau lu tahu IE800, IE800S, SIM code lagi, sorry. Fitear yang MH334, Tugo 334 itu ada banyak banget yang berkeliaran di second hand market sekarang. Umurnya 5 tahun lebih dan masih normal, dan ayam yang favorit yang gue sendiri pakai terus-menerus dan belum rusak-rusak lebih dari 2 tahun, ya jelas IE600 sudah umurnya 3 tahun, berarti dari 2021 kan ya gue review dan beli kalau nggak salah. 2021, ya sekarang 2024. Tapi kalau lucunya ayam terlama gua yang belum rusak-rusak sampai sekarang berarti udah 4 tahun, 5 tahun kali. KZZSN Pro itu punya gua belum rusak-rusak, tapi ya mungkin karena jarang dipakai juga sih, itu cuma buat ngingetin gua sama betapa jeleknya ayam KZ zaman dulu. Tapi gua masih punya nih KZZSN Pro. Mana ya? Ini. Bahkan gua sampai main-mainin ear tipsnya sampai nggak bener tuh. Intinya ini masih normal, terakhir kali gue coba juga masih oke. Bukan oke secara suaranya ya, oke secara bener gitu, secara nggak rusak. Ya kalau buat gue sih jelas banyak yang bisa kok bertahan di atas 2 tahun, 5 tahun juga banyak, asal ya pemakaian jangan kebanting aja lah. Kebanting itu urusan paling gampang rusak, atau misalnya lu ini kali ya, bukan oksidasi juga nggak, mungkin taruh di tempat yang lembab atau justru nggak dimainin sama sekali, beberapa ada yang malah bisa rusak. Lalu dari Ampun Sepuh, IE600 ada 2 buat apa Bang? Jawab jujur. Oh iya. Jangan dimarahin Bang, saya masih bolos. Oke, nyantai aja. Di sini gini loh. Nah, setelah gue mencari segala macam ayam selama beberapa tahun ini kan, ujungnya gue udah ngomong gue paling suka i600. Dan i600 itu yang paling banyak gue bawa jalan-jalan ke sana kemari. Ya nggak bohong, gue ada mungkin sedikit insecurities, misalnya kecolongan atau misalnya gue ketinggalan di mana gitu sambil gue jalan-jalan, karena gue sering banget itu pakai di luar-luar gitulah. Jadi ya berhubung kemarin kabarnya IE600 mungkin harganya bakal sedikit naik karena apalagi PPN naik di 2025 nanti, gue pikir ya udahlah gue punya satu lagi aja gitu buat jaga-jaga just in case ada something yang keambil atau rusak atau gue ketinggalan, ya just gitu aja. Karena gue udah yakin banget, maksud sampai sekarang gue udah coba pakai banyak ayam, gue punya yang lebih mahal, ujungnya gue suka IE600, ya udahlah punya 2 nggak ada salahnya. Lalu dari Treble Sensitive, di intro Blackpink Ice Cream ada instrumen tak tak tak, itu frekuensi berapa ya Bang? Berasa rada nyelekit di oksigen. Oke, itu kan bunyinya tek cerk 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 itu sebelum masuk. Lalu sampai lagu terakhir juga masih ada cerk cerknya. Tapi di awal tuh karena dia sendirian jadi kayak lebih prominent gitu loh. Kalau misalnya kita ngomong frekuensinya, ini sebenarnya lebih ke area mid treble dan frekuensi sekitar 8 kHz. Nah, ini biasanya itu sakit kalau misalnya lu pakai ayam itu nggak terlalu kedap atau nggak terlalu masuk. Itu bisa digeser, by frequency response juga biasanya 8-9 kHz itu bisa digeser lebih dengan deep fit. Jadi mungkin lu cari ear tips yang lebih bisa dalam, atau simply lu pakai ear tips yang sekarang tapi tekan lagi rada ke dalam. Kalau misalnya benar ya mungkin lu mesti ganti ear tips yang lebih dalam fittingnya. Tapi ya mungkin itu area sensitif lu, karena sensitivity orang beda-beda di berbagai frequency response. Lalu dari Kim Cat, Bang, ayam sekarang May, Blessing Tree, sama EJ07M. Saran untuk ayam yang bisa kasih impresi yang berbeda atau mendingan upgrade maksimum 13 juta. Kalau gue pribadi sih, nyobainlah ayam yang punya suara, ini kan belum ada single driver ya di sini rasanya. May, Planar plus DD, Blessing 3 Hybrid, lalu EJ07M juga Tribrid. Yes, kalau buat gue sih cobainlah mungkin single driver yang bagus. Seperti nggak usah mahal-mahal banget, Tanjim Oxygen, Tanjim Origin. Atau kalau misalnya mau rada mahal level belasan juta ya IE600 ataupun Sophier's Twilight. Jadi cari sensasi yang berbeda dari single driver yang pure bersih bening begitu. Atau kalau misalnya cari sensasi yang berbeda langsung yang bass head contohnya, atau ada
si Fat Freak Maestro Mini di budget sekitar 7 jutaan itu bassnya nampol banget, asik banget. Mungkin ini kan sensasinya Mei Blessing 3 J07M itu kan rada balance sama neutral with bass boost gitu. Sekalian yang bass boostnya gede buat gua. Atau mau cari yang treble-nya naik dengan unik di Project M juga bisa. Atau misalnya mau yang rada U-shape Pilgrim, tapi Pilgrim agak mirip sih sebenarnya sama Blessing 3 di beberapa daerah. Jadi jangan deh Project M kalau mau treble, Fat Freak Maestro Mini kalau untuk bass paling itu yang gue bisa saranin. Tapi kalau misalnya mau upgrade ya langsung go with maybe levelnya Monarch Mark 3, berarti ya level 15 jutaan sekian. Jadi cobainlah single dynamic driver yang pure tadi yang gue bilang. Kalau enggak ya cobain sensasi tonal yang berbeda. Kalau enggak ya sudah mungkin waktunya upgrade. Jadi gitu aja menutup untuk question and answer malam ini. Sekali lagi kalau misalnya kalian punya pertanyaan yang pengen pasti gue jawab, langsung tulis aja di kolom lagi, di deskripsi berikut ada link Saweria, masukin ke situ. Setelah kalian tulis donasinya, lo tulis pertanyaan kalian di situ, itu pasti gue jawab. Tapi ya mungkin agak telat seperti ini karena minggu-minggu ini gue lagi sakit tenggorokan, ini aja aku susah ngomong sebenarnya. Jadi thank you for watching, see you next time, bye bye.